Di dunia ini, banyak hal yang ditemukan untuk mempermudah kehidupan manusia. Semakin lama, semakin banyak hal baru yang tercipta dan lahir dari kecerdasan manusia. Temuan demi temuan ini juga hadir untuk kemanusiaan dan teknologi, memudahkan dan membantu manusia dalam banyak hal. Namun, sebagai seorang yang cerdas, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Mereka yang gigih dalam berusaha untuk menemukan akhirnya juga tidak dihargai di negerinya sendiri. Siapa ya orang cerdas yang terbuang dari negaranya sendiri, khususnya di Indonesia? Nampaknya menarik untuk disimak. Orang jenius yang terbuang dari Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe sebelum kita menonton video selanjutnya. Urutan pertama. Dr. Khoirul Anwar. Di zaman Android saat ini, siapa yang tidak kenal dengan 4G? Yang kemudian dikembangkan lagi oleh Dr. Khoirul Anwar menjadi 4G LTE, di mana karyanya pernah disodorkan ke Indonesia bahkan ke pemerintah, namun kurang mendapat perhatian. Dan akhirnya hal tersebut mendapat perhatian dan restu dari Jepang. Pada akhirnya sekarang dipakai oleh seluruh dunia sebagai lintas jaringan tercepat yang ada. Urutan kedua. Sri Mulyani. Sri Mulyani ini adalah Menteri Keuangan yang menyelamatkan Indonesia dari krisis moneter, bahkan juga terbuang dari Indonesia, dan dianggap salah atas beberapa keputusan yang menyelamatkan perekonomian Indonesia. Namun tidak untuk dunia. Karena setelah masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan, justru Sri Mulyani menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Saat Indonesia membutuhkannya lagi, Sri Mulyani tetap legowo mau kembali ke Indonesia dengan hasil yang sama, yaitu tetap dipojokkan dan dianggap sebagai Menteri Pencetak Utang. Tetapi kegigihan dan kecerdasan dari Sri Mulyani telah diakui oleh dunia, mampu membawa Indonesia bangkit dan termasuk negara yang kuat dalam sektor ekonomi, sekaligus dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik dunia. Urutan ketiga. Warsito P. Taruno merupakan pencipta perpaduan antara teknologi berbasis energi rendah yang dipadu dengan teknologi terapi kanker yang diuji di laboratorium vitro, sehingga dengan teknologi ini menjadi teknologi yang ampuh dalam memerangi kanker. Sayangnya, saat produksi ini akan dibangun secara massal di Indonesia, produk ini tidak di-ACC. Namun kembali lagi, pemerintah Jepang mau membiayai untuk memproduksi massal alat tersebut serta mempergunakan alat tersebut di seluruh Jepang. Urutan keempat. Muhammad Nur Hada adalah seorang dosen yang mengembangkan kompor hemat bahan bakar dan ramah lingkungan berbasis biomasa.
yang gas buangannya di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh WHO. Namun di Indonesia hal ini tidak direspon, bahkan sedikit yang mengetahui. Sedangkan di luar negeri sangat banyak peminatnya, bahkan melebihi dari ekspektasi yang telah ditentukan. Kompor ini telah tersebar mulai dari India, Meksiko, Peru, Kamboja, dan telah menjadi produk massal di Norwegia. Urutan kelima. B.J. Habibie adalah penemu teori retakan pesawat, di mana bentuk sayap pesawat mampu menahan retakan tersebut. Uji ini pernah dilakukan di Indonesia. Namun pada uji tersebut, pesawat jatuh dan mendapat kritikan yang tajam oleh seluruh orang-orang yang ada di Indonesia. Dan akhirnya produk tersebut dihentikan dan tidak diakui di Indonesia. Namun di Jerman, B.J. Habibie diakui dan kembali lagi bangkit untuk menciptakan model pesawat yang baru, dan akhirnya menjadi prototipe untuk pesawat-pesawat yang baru yang ada di dunia. Nah, itu adalah orang-orang jenius yang dihargai oleh dunia namun tidak direspon di Indonesia. Bagaimana pendapat Anda? Semua ini hanya sebatas pengetahuan. Semoga menjadikan kita semakin menambah hal-hal yang baru di pemahaman kita. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya channel ini berkembang dan menjadi media hiburan bagi kita semua.